Hey, kembali lagi dengan aku Gufron di publik. Akhir-akhir ini digembarkan dengan beredarnya hashtag Melisa yang ada di Twitter dan menjadi trending waktu itu. Nah, di tanggal 5 September 2020. Nah, ternyata setelah aku telusurin, ternyata Melisa ini itu adalah gadis cantik asal Turki yang merupakan fans dari sebuah boy band yang ada di Korea yang bernama BTS. Nah, ternyata kasus dari Melisa ini itu karena dia bunuh diri karena terlibat konflik dengan sang ayah. Nah, rencana bunuh diri Melisa ini terbongkar saat dirinya mencurahkan isi hatinya kepada sang idolanya yang bernama Suga. Nah, Suga ini merupakan personilnya dari BTS. Namun di akhir pesan terakhir Melisa pada Suga, ia mengungkapkan sudah tak tahan lagi dengan perlakuan sang ayah yang secara bertahap membunuh mentalnya sendiri hingga ia ingin mengakhiri hidupnya. Nah, di sini aku udah merangkum 7 hal apa saja yang membuat Melisa ini harus mengakhiri hidupnya dengan tragis. Kita simak baik-baik, oke? Let's go. Yang pertama, Melisa diduga merupakan fans dari boyband BTS. Nah, sebuah tagar muncul di laman Twitter trending hashtag Melisa bersama dengan hashtag Rest in Peace. Dikabarkan jika Melisa merupakan salah satu penggemar grup boyband asal Korea BTS yang telah mengakhiri hidupnya. Kabar tersebut diketahui dari sebuah unggahan oleh Melisa sebelum mengakhiri hidupnya yang dibagikan oleh para pengguna Twitter lainnya yang merupakan seorang ARMY. Nah, ARMY di sini itu adalah sebutan untuk fans BTS tersebut. Nah, Melisa merupakan penggemar Suga, salah satu personil yang ada di boyband tersebut. Hal itu diketahui dari unggahan-unggahan di Twitter. Kita lanjut ke fakta yang kedua. Sebelum mengakhiri hidupnya, Melisa sempat beberapa mengunggah tulisan mengenai hubungannya dengan sang ayah. Dalam sebuah unggahan, Melisa mengungkapkan jika sang ayah kerap kali memberikan kekerasan secara verbal kepadanya. Dia dalam ungkapannya di Twitter, dia seperti ini. Dia selalu mengumpat padaku, terus-menerus mempermalukanku, membenciku, menyuruhku mati, atau berkata dia akan membunuhku. Tulis akun Twitter milik @onabuna_gadgetyok pada unggahan di tanggal 5 September 2020. Bahkan ia mengungkapkan jika sang ayah kerap kali menyebutnya sebagai wanita murahan. Nah, tak hanya kekerasan secara verbal, Melisa mengungkapkan jika sang ayah juga suka menamparnya hingga membuat bibirnya bengkak. Ini dia fakta yang ketiga. Sang ayah tak suka jika Melisa menyukai K-pop. Nah, dalam salah satu unggahannya, Melisa mengungkapkan bahwa jika sang ayah kerap kali mengancam dirinya merobek poster-poster BTS miliknya. Nah, namun ia memutuskan untuk merobek sendiri poster-poster miliknya sebelum akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Nah, di Twitternya dia menuliskan seperti ini. Ayo kita habiskan malam terakhir kita, Yongo. Hari ini dia mengancam akan merobek poster saya. Dan saya merobek semua poster saya sehingga dia tidak memiliki kartu TRAF. Tulisnya di Twitter.
Nah, jadi si Melisa ini menulis akun di Twitternya ini ditujukan kepada Yongo. Yongo ini yang merupakan Suga itu tersebut, personil dari BTS itu. Fakta yang keempat, ini dia. Nah, di halaman Twitternya, si Melisa mencuitkan cuitan terakhirnya untuk Suga BTS. Cuitannya seperti ini. Nah, menjadi penggemar BTS, Melisa menyukai Suga, salah satu personil dari boyband Korea tersebut. Dalam unggahan terakhirnya untuk Suga, Melisa mengatakan ia menyayangi dan juga meminta maaf karena tak bisa mengubah apa yang terjadi pada dirinya. Dia menuliskan seperti ini. Aku sayang kamu. Untungnya kita belum pernah bertemu dan tidak akan pernah bertemu denganmu. Saya tidak ingin kamu mengenal seseorang seperti saya. Maaf. Menjadi orang seperti itu. Saya sudah mencoba, tapi saya tidak dapat memperbaikinya. Maaf, tuturnya di Twitter. Fakta yang kelima, ini dia. Tinggalkan pesan terakhir di Twitter. Dalam sebuah unggahan di Twitter, Melisa menuliskan jika ia akan pergi ke balkon untuk menikmati udara segar untuk terakhir kalinya. Bahkan mengaku jika akan menghisap 5 batang rokok terakhir. Dan dia menuliskan di Twitternya seperti ini. Tuhan, tolong buka tanganmu untukku sekali. Aku akan datang dan menangis, katanya di Twitter. Fakta yang keenam, ini dia. Melisa diduga bunuh diri menggunakan pistol. Sebelum unggahan terakhirnya, Melisa mengungkapkan jika sang ayah bukanlah seorang perokok. Ia juga mengaku telah mendapatkan sebuah paket 2 bulan lalu dan mengatakan jika semua telah berakhir. Melisa meninggal dengan cara bunuh diri sekitar pukul 2 pagi di Jalan Cumhuriyet, Mahalaisi, Shehid Ospolat. Di tempat kejadian perkara TKP, petugas menemukan pistol Beilik yang diduga dijadikan alat untuk mengakhiri hidupnya. Melisa ditemukan terluka parah oleh ibunya dan orang-orang yang terbangun karena suara tembakan. Oleh keluarganya, ia sempat dibawa ke rumah sakit negeri Odemis menggunakan ambulan, namun sayang nyawanya tak bisa diselamatkan. Hingga akhirnya dia dibawa ke kamar mayat Institut Kedokteran Forensik Izmir untuk diotopsi dan dimakamkan. Pemakaman Melisa disampaikan kepada kerabatnya malam itu setelah menjalani prosedur di Institut Kedokteran Forensik. Jenazah Melisa dibawa ke Odemis, dimakamkan di tempat pemakaman umum Ahrandi. Ini dia fakta yang terakhir. Ramai dukungan untuk Melisa. Nah, kabar kematian Melisa mendapatkan perhatiannya sangat banyak orang, khususnya sesama penggemar BTS atau ARMY. Nah, sebuah tagar trending di Twitter #Melisa telah banyak beredar di media sosial. Bahkan banyak orang yang menuntut untuk kasus tersebut diusut secara tuntas agar kematian dari si Melisa ini benar-benar terungkap seperti apa dan apa yang terjadi di dalam kematian Melisa tersebut. Buat kalian nih, mungkin fans BTS, ARMY, atau fans artis-artis lainnya, jangan sampai hal seperti ini akan terjadi lagi, karena sayang banget gitu hal seperti ini
bisa sampai membuat nyawa seseorang melayang gitu, hanya karena diserang mentalnya dari si entah orang tuanya sendiri atau orang-orang yang ada di sosial media. Nah, jadi kalian jangan pernah saling menghujat dan berkata-kata kasar di sosial media orang lain itu, karena mungkin kita juga tidak tahu seperti apa mentalnya dia, entah kuat atau enggak. Nah, kalaupun mentalnya dia tidak kuat, hal seperti ini mungkin bisa akan terjadi lagi. Nah, jadi sekian dulu video dari aku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share ke teman-teman kalian, and enjoy the video. Bye.